Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Idewo Melukis Kenyana dari kelas A2 dengan NPM akhir 068. Di sini saya akan presentasikan tugas 2 dari mata kuliah pengantar teori arsitektur. Latar belakang. Sejodi Wiratmojo mungkin tidak familiar bagi sebagian orang, namun salah satu karyanya hampir pasti dikenal seluruh Indonesia. Sejodi ialah perancang gedung MPR DPR Senayan, Jakarta. Lewat judul berjudul Membuka Selubung Cakrawala Arsitek Sujodi, arsitek Budi A. Sukada yang juga ketua proyek gedung baru MPR DPR mencoba mengapresiasi karya-karya arsitek kelahiran 27 Desember 1928 itu. Sejodi mengenyam pendidikan arsitektur di TETS Bandung yang dahulu menjadi bagian dari jurusan arsitektur Fakultas Ilmu Pengetahuan Teknik Universitas Indonesia. Ia kemudian menerima beasiswa dari pemerintahan Prancis untuk meneruskan studi di l'École des Beaux-Arts, Paris. Karena tak betah, ia pindah ke Technische Hogeschool Delft, Belanda, yang suasananya dirasa lebih dekat dengan Indonesia. Namun ia lalu pindah ke Technische Universität Berlin Barat waktu itu. Konsep desain Parlemen RI, atap gedung DPR selama ini dianggap banyak pihak tergolong sangat unik dan mirip batok seekor kura-kura. Namun di balik itu semua, siapa menyangka gagasan rancangan ini ternyata berawal dari ketidaksengajaan. Dalam buku Gedung MPR DPR RI Sejarah dan Perkembangannya yang ditulis oleh Budi A. Sukada, Julius Pur, Hilmi Satria, dijelaskan bahwa gedung MPR DPR dirancang oleh seorang arsitek terkemuka di Indonesia bernama Sujodi Wiratmojo, yang ketika itu memenangkan sayembara desain rancangan gedung MPR DPR yang diadakan pada 1965. Awal mulanya, Sujodi ketika ia merancang desain gedung MPR DPR bersama tim arsiteknya yang terdiri dari Insinyur Sutami selaku struktur engineer dan Insinyur Nur Panjo selaku staf Sujodi yang ditugaskan untuk membuat maket bangunan dengan hanya mempunyai waktu kurang lebih 2 minggu karena mereka terburu-buru merancang desain bangunan. Unsur-unsur yang terdapat dalam arsitektur yang pertama adalah unsur fungsi, unsur ruang, unsur bentuk, unsur estetika, dan unsur makna. Unsur fungsinya, gedung Parlemen RI yang dirancang oleh arsitek yang bernama Sujodi Wiratmojo dan beserta rekan-rekannya pada tahun 1965 yang berada di wilayah Kelurahan Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, yang dengan luas arkada di bawah tanah ditiadakan yang luasnya menjadi 60 hektar dengan luas bangunan sekitar 80.000 meter persegi. Gedung ini memiliki fungsi utama sebagai tempat bertemunya anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat. Selain digunakan sebagai kantor wakil rakyat, gedung MPR DPR ini juga dapat digunakan untuk melantik presiden dan wakil presiden. Gedung DPR juga menerima para pengunjung yang melakukan studi wisata. Namun pengunjung harus melakukan sejumlah prosedur yang untuk bisa masuk ke gedung ini. Unsur ruang. Gedung DPR MPR RI memiliki luas sekitar 80 meter persegi. Kompleks parlemen ini memiliki 5 gedung, yaitu Gedung Nusantara 1, Gedung Nusantara 2, Gedung Nusantara 3, Gedung Nusantara 4, dan yang terakhir adalah Gedung Nusantara 5. Unsur bentuk. Atap bentuk gedung MPR DPR selama ini dianggap banyak pihak tergolong sangat unik dan sangat mirip batok seekor kura-kura. Namun di balik itu semua, siapa menyangka gagasan rancangan dari atap gedung MPR DPR ini yang ternyata berawal dari ketidaksengajaan. Dalam buku Gedung MPR DPR ini Sejarah dan Perkembangannya yang ditulis oleh Budi A. Sukada, Julius Pur, Hilmi Satria, dijelaskan bahwa gedung MPR DPR ini dirancang oleh seorang arsitektur terkemuka di Indonesia bernama Sujodi Wiratmojo, yang ketika ia
menggunakan sayembara yang dilaksanakan pada tahun 1965. Unsur estetika. Untuk nilai estetika ini terutama tampak pada bagian atap atau puncaknya. Atap ini memiliki tampilan seperti tempurung atau tubuh binatang kura-kura, tapi terbelah menjadi dua bagian. Bagian tengahnya melengkung ke arah bawah dan diberi semacam sabuk untuk melengkung hingga ke dasar tanah yang ada di bawah. Sabuk yang jumlahnya dua ini membelah bagian bawah, kemudian membentuk ruang kosong. Ruang kosong ini selanjutnya dipakai sebagai tangga yang dapat diakses masuk ke dalam ruangan yang ada di lantai atas. Tangga ini pun juga memiliki ukuran yang sangat besar, lebar dan panjang. Meski mempunyai kegunaan konsep berunduk, tapi dibuat menjadi beberapa bagian, di mana masing-masing bagian tersebut mempunyai kemiringan yang berbeda-beda. Unsur makna. Selain mempunyai nilai keindahan arsitektur yang menarik, bentuk atap kura-kura ini sebenarnya juga memiliki makna filsafat yang cukup dalam. Meski mempunyai ukuran yang cukup besar dan tinggi, namun bagian atasnya tetap landai, tidak muncul angka ke atas. Ini merupakan simbol dari sifat yang feminim dan keibuan. Secara politik, dari tempat inilah dibentuk aneka undang-undang yang merupakan hasil kerjasama antara pihak eksekutif, dalam hal ini adalah presiden, dan pihak legislatif atau DPR. Jadi secara umum bisa dikatakan jika undang-undang adalah anak yang merupakan hasil kerjasama antara pihak ayah, yaitu presiden, atau pihak ibu, yaitu DPR. Faktor lingkungan. Walaupun gedung Parlemen RI terletak di tengah kota Jakarta, sang arsitek Sujodi Wiratmojo tetap melestarikan faktor lingkungan yang terdapat di sekitarnya. Terlihat di sekitar gedung tetap mempertahankan pepohonan dan beberapa taman yang cukup luas. Dengan kondisi ini, gedung terlihat lebih sejuk dan asri. Faktor budaya. Gedung Parlemen ini umumnya diisi dengan ruang diplomasi dan hal-hal strategis oleh para anggota dewan yang baru saja dilantik. Gedung ini juga dapat digunakan sebagai tempat terselenggaranya banyak event untuk melestarikan budaya. Salah satunya Gebiar Budaya Betawi yang pernah diselenggarakan di lobi Nusantara 5 dan beberapa event budaya lainnya dalam bentuk untuk menjaga budaya Indonesia. Faktor teknologi. Struktur sebatang busur beton dengan satu titik temu itu tersebut kemudian harus diteruskan masuk ke dalam bumi. Untuk bisa menyalurkan beban, struktur semacam ini merupakan satu kesatuan yang sangat kokoh dan stabil, agar nantinya bisa dibebani dengan sayap-sayap berukuran 2 kali setengah kubah beton. Penambahan tersebut juga bisa ikut membentuk atap bangunan utama seperti sayap burung Garuda. Pembangunan gedung MPR DPR ini pun dibangun pada 1965 dan rampung pada 1968. Alhasil, atap tersebut hingga saat ini masih terlihat ikonik dan kokoh setelah berusia lebih dari 48 tahun. Struktur sepasang busur beton dengan satu titik temu tersebut kemudian harus diteruskan masuk ke dalam bumi untuk bisa menyalurkan beban. Struktur semacam ini merupakan salah kesatuan yang sangat kokoh dan stabil, agar nantinya bisa dibebani dengan sayap-sayap berukuran 2 kali setengah kubah beton. Penambahan tersebut juga bisa membentuk atap bangunan seperti sayap burung Garuda. Kesimpulannya, gedung Parlemen RI ini dirancang oleh arsitek yang bernama Sujodi Wiratmojo berserta rekan-rekannya pada tahun 8 Maret 1965 yang berada di wilayah Kelurahan Gelora, Kecamatan Tanah Abang dan Jakarta Pusat dengan luas tanahnya menjadi 16 hektar dengan luas bangunan sekitar 80.000 meter persegi. Gedung ini memiliki fungsi utama sebagai tempat bertemunya anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Daerah. Selain digunakan sebagai kantor wakil rakyat, gedung DPR MPR ini juga digunakan sebagai tempat untuk melatih DPR Presiden dan Wakil Presiden. Gedung DPR juga dapat menerima pengunjung
untuk melakukan studi wisata. Sekian dari presentasi saya. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Saya tutup dengan promo Santi. Om Santi 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 Om.